Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Baktiar dengan NIM 2302002016. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi hasil kerja CPU dan hierarki memori komputer. Yang pertama, CPU yang saya gunakan di sini yaitu AMD Ryzen 5 7520U with Radeon grafis. Di sini CPU saya belum mencapai 80% beban kerjanya. Akan tetapi di sini saya akan menggunakan aplikasi bantuan untuk mencapai beban kerja 80% ke atas. Di sini kita lihat beban kerja CPU saya sudah mencapai 100%, melebihi yang diminta yaitu 80% beban kerja. Di sini base speed-nya yaitu cuma hanya 2,80 Hz. Tetapi di sini speed-nya sudah menyentuh 3,70-an sekian Hz. Prosesnya yaitu 246 dengan berbagai macam lainnya. Untuk proyek kali ini saya akan menghitung instruksi kerja CPU pada setiap 1 detiknya dengan beban kerja 80% ke atas. Langkah perhitungannya yaitu pertama, total siklus per detik. CPU bekerja pada 3,68 Hz sama dengan 3,68 miliar siklus per detik per trees-nya dengan 8 Hz. Total siklus per detik sama dengan 3,68 Hz dikali 8 trees sama dengan 29,44 miliar siklus per detik. Kemudian instruksi per clock. Asumsi CPU modern memiliki 4 instruksi per clock sebagai rata-ratanya. Kemudian jumlah instruksi per detik. Instruksi per detik sama dengan total siklus per detik dikali IPC. Yaitu ini rumusnya. Instruksi per detik sama dengan 29,44 miliar dikali 4 sama dengan 117,76 miliar instruksi per detik. Beban kerja 80%. Untuk beban kerja 80%, kalikan hasil sebelumnya dengan 0,8. Yaitu instruksi per detik 80% sama dengan 117,76 dikali 0,8 sama dengan 94,208 miliar instruksi per detik. Kali ini CPU dapat memproses sekitar 94 sekian miliar instruksi per detik. Jadi hasil akhir CPU saya hanya 94,200 miliar instruksi per detik. Di sini CPU saya hanya mencapai 94 miliar instruksi per detik. Akan tetapi aplikasi-aplikasi setiap yang saya gunakan
itu tidak bikin laptop saya nge-frame, hanya cuma bikin itu overheat dengan per 30 menitnya. Lanjut dengan diagram hierarki memori. Hierarki memori dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dengan memanfaatkan kombinasi kecepatan dan kapasitas dari berbagai jenis memori. Yang pertama yaitu ada register. Register yaitu memori tercepat dan terkecil langsung terintegrasi di dalam CPU. Fungsinya menyimpan data sementara saat instruksi yang dijalankan. Kapasitasnya biasanya puluhan hingga ratusan byte. Kecepatan sekitar 1 ns atau nanodetik atau lebih cepat. Lanjut, kemudian ada change memory. Change adalah memori berkecepatan tinggi digunakan untuk mengurangi latency antara CPU dan RAM. CPU ini memiliki tiga level change, yaitu L1, L2, dan L3. Yang pertama yaitu ada L1 change, yaitu change terkecil yang langsung terhubung ke masing-masing core. Fungsinya menyimpan instruksi dan data paling sering digunakan. Biasanya kapasitas mencapai 64 KB per core dengan kecepatan latensi sekitar 2 sampai 4 ns atau nanodetik. Lanjut L2 change yaitu change menengah yang dedicated untuk setiap core. Fungsinya menyimpan data yang sering digunakan tetapi tidak muat di L1. Kapasitasnya yaitu mencapai 2 MB total dibagi seluruh untuk core dengan kecepatan latensi sekitar 10 ns. Dengan kecepatan relatif lumayan cepat. Lanjut L3 chase yaitu chase yang serve di antara semua core. Fungsinya menyimpan data yang sering digunakan oleh beberapa core. Kapasitasnya mencapai 4 MB dengan kecepatan latensi 20 ns atau nanodetik dengan kecepatan relatif sedang. Lanjut ada RAM atau dikenal sebagai Random Access Memory, yaitu memori utama komputer untuk menyimpan data program yang sedang berjalan. Fungsinya memberikan data ke CPU saat data tidak tersedia di cache. Kapasitasnya mencapai 6,77 GB dengan tipe DDR4 kemungkinan berdasarkan sertifikasi AMD Ryzen 5 dengan kecepatan latensi sekitar 5 sampai 70 ns nanodetik dengan relatif kecepatan lambat. Yang terakhir, storage. Storage adalah memori permanen yang menyimpan file sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna.
Tipenya yaitu SSD. Kapasitasnya mencapai 512 GB hingga 1 TB asumsi SSD-nya dengan kecepatan latensi 100 ms sampai 1 ms. Relatif kecepatannya yaitu sangat lambat. Oke, di sini CPU saya sudah kembali normal karena menggunakan aplikasi tersebut hanya mencapai 60 detik saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.